Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Dwi Jutasari dengan NIM 3150230093. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah desain dan perencanaan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar kurikulum merdeka pada mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 8 MTS atau fase D dengan materi sifat-sifat wajib Rasul. Nah, modul ini disusun sebagai salah satu perangkat pembelajaran yang mengacu pada kurikulum merdeka dan bertujuan membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, bermakna, serta berpusat pada peserta didik. Alasan saya memilih untuk materi sifat-sifat wajib Rasul ini karena materi ini merupakan salah satu materi dasar dalam pembelajaran akidah akhlak yang dapat penting untuk membentuk karakter peserta didik. Saat ini kita melihat bahwa masih banyak peserta didik yang mengetahui sifat wajib Rasul hanya sebatas hafalan. Misalnya mengetahui bahwa sifat wajib Rasul itu ada 4, yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Namun, mereka belum mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, tujuan pembelajaran akidah akhlak bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan akhlak peserta didik agar mampu meneladani Rasulullah SAW. Oleh karena itu, modul ini dirancang agar pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi, kerjasama, berpikir kritis, dan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Pada bagian informasi umum terdapat identitas modul. Modul ini digunakan pada jenjang MTS kelas 8 atau fase D pada semester ganjil. Materi pokoknya yaitu sifat-sifat wajib Rasul. Alokasi waktu yang digunakan dalam 3 kali pertemuan dengan durasi masing-masing 40 menit. Kemudian modul pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning dan cooperative learning. Saya memilih 2 modul tersebut karena keduanya sesuai dengan karakteristik kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif. Melalui discovery learning, peserta didik menemukan konsep sendiri melalui proses mengamati, berdiskusi, dan menyimpulkan. Sedangkan cooperative learning memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok, sehingga mereka dapat belajar saling menghargai pendapat teman dan meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, kompetensi awal pada tujuan pembelajaran kurang lebih yaitu 1 menit. Sebelum mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan telah memahami dasar-dasar iman kepada Rasul, mengenal nama-nama Rasul, mengetahui tugas-tugas Rasul, serta memahami rukun iman. Dengan bekal tersebut, peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, capaian pembelajaran dalam modul ini adalah agar peserta didik mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan sifat-sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan tujuan pembelajarannya meliputi menjelaskan pengertian sifat-sifat wajib Rasul, menyebutkan 4 sifat-sifat wajib Rasul, menjelaskan dalil dalam Al-Quran, membedakan sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz, serta mampu meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya yaitu pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Sebelum memasuki materi inti, saya menyusun bagian pemahaman bermakna. Pada bagian ini saya menekankan bahwa sifat wajib Rasul bukan hanya materi hafalan, tetapi merupakan nilai-nilai kehidupan yang harus diamalkan. Selanjutnya terdapat pertanyaan pemantik, contohnya seperti siapa orang yang paling jujur yang kalian kenal, atau mengapa seorang pemimpin harus amanah, atau yang lainnya seperti apa akibatnya jika seseorang tidak menyampaikan amanah dengan benar. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut bertujuan membangun rasa ingin tahu peserta didik serta menghubungkan materi dengan pengalaman mereka sendiri sehingga pembelajaran menjadi lebih yang bermakna. Selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran. Nah, pada modul ini terdapat 3 kali pertemuan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, materi yang dipelajari adalah sidik dan amanah. Guru memulai pembelajaran dengan salam, doa, apersepsi, kemudian memberikan motivasi melalui kisah kejujuran Rasulullah SAW. Setelah itu, guru menjelaskan pengertian sidik beserta dalilnya.
Peserta didik kemudian berdiskusi mengenai contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, guru menjelaskan sifat amanah beserta dalilnya, kemudian peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada akhir pembelajaran dilakukan refleksi serta pemberian tugas mencari hadis tentang kejujuran. Lanjut untuk pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua, yaitu materi yang dipelajari adalah tablik dan fatonah. Guru mengawali pembelajaran dengan melakukan review materi sebelumnya. Kemudian guru menjelaskan makna sifat tablik menggunakan kisah turunnya wahyu pertama. Untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, digunakan permainan rantai pesan, atau melalui permainan ini peserta didik belajar bahwa menyampaikan informasi harus benar dan tidak boleh ditambah maupun dikurangi. Selanjutnya, guru menjelaskan sifat fatonah melalui kisah Rasulullah SAW ketika menyelesaikan perselisihan peletakan Hajar Aswad. Kegiatan diakhiri dengan diskusi mengenai bagaimana menjadi pelajar yang cerdas dan bijaksana seperti Rasulullah SAW. Lanjut untuk pertemuan ketiga, yaitu pertemuan terakhir digunakan untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Peserta didik mempresentasikan mind map yang telah dibuat, kemudian dilakukan permainan tebak sifat agar suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Setelah itu guru memberikan latihan soal, melakukan refleksi, kemudian menutup pembelajaran dengan tes formatif singkat. Selanjutnya yaitu materi pembelajarannya. Materi utama dalam modul ini adalah 4 sifat wajib Rasul. Materi utama dalam modul ini adalah 4 sifat wajib Rasul. Yang pertama yaitu pengertian dari sifat wajib Rasul itu apa. Lalu pengertian dari sifat wajib Rasul adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh setiap para Rasul. Lalu disusul 4 sifat wajib Rasul apa saja. Ya, yang pertama yaitu sidik, artinya jujur. Nah, Rasulullah SAW selalu berkata benar dalam setiap perkataan dan perbuatannya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nilai yang dapat diteladani peserta didik adalah berkata jujur kepada guru, orang tua, dan kepada teman-temannya. Yang kedua yaitu amanah, yaitu artinya dapat dipercaya. Rasul selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menemukannya dengan menjaga titipan, melaksanakan tugas sekolah dengan baik, dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Yang ketiga yaitu tablik, artinya menyampaikan. Nah, seluruh wahyu Allah sifat tablik ini yaitu menyampaikan seluruh wahyu Allah kepada umat manusia tanpa dikurangi ataupun ditambah. Nilai yang dapat diteladani peserta didik adalah menyampaikan informasi dengan jujur dan tidak menyebarkan berita yang bohong. Yang keempat atau sifat wajib Rasul yang terakhir yaitu fatonah, yang artinya cerdas. Rasulullah SAW memiliki kecerdasan dalam memimpin umat dan menyelesaikan berbagai persoalan. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang rajin belajar, berpikir kritis, dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Selain sifat wajib, peserta didik juga mempelajari sifat mustahil Rasul, yaitu hizib, hianat, kitman, dan baladah. Serta sifat jais Rasul berupa sifat-sifat kemanusiaan seperti lapar, haus, tidur, dan sakit. Nah, penilaian dalam modul ini mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang dilakukan melalui observasi terhadap kejujuran, tanggung jawab, komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan melalui soal pilihan ganda atau soal uraian. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan melalui presentasi, pembuatan mind mapping, serta portofolio keteladanan Rasulullah SAW. Selain itu, modul juga memuat program pengayaan bagi peserta didik yang sudah tuntas dan program remedial bagi peserta didik yang masih memerlukan pendampingan. Sebagai penutup, saya harap modul ajar ini dapat menjadi panduan pembelajaran yang tidak hanya membantu peserta didik memahami konsep sifat wajib Rasulullah SAW, tetapi juga mendorong mereka untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.